kenapa sih duitnya dipentingin buat sosial atau buat agama. Cuman saya merasa begini aja, lo punya duit banyak, makan lu juga nggak bisa banyak. Makan sepiring aja udah kenyang sekali makan. Satu hari 3 kali, 3 piring. Kamu maksain deh, mau jadi 6 piring atau 9 piring. Nggak bisa. Nggak bisa, dan yang ada enak. Iya. Ya kan, kita mau cari enak atau mau cari enak? Enak. Nah, enak kan? Iya. Kalau enak, makan sewajarnya. Sedekah juga sewajarnya. Semua seimbang. Kita sedekah itu wajib, bukan tunggu kaya, tetapi porsinya. Ya, tetapi porsinya. Kalau belum kaya, sedekah yang wajar-wajar. Wajib itu. Tapi kalau orang beragama, apakah dia Muslim, apakah dia Kristen, apakah dia Buddha, Hindu, itu harus jadi orang kaya. Karena itu wajib di agama. Orang harus kerja. Maksudnya kerja itu supaya kerja jadi sukses. Yang namanya kerja sukses terus jadi kaya. Kaya yang namanya kaya yang benar, kaya yang bermanfaat seperti Baim begini. Amin insyaallah, amin. Amin insyaallah, amin. Itu baru orang kaya sebenarnya. I can spend the day with you, lipstick. Kalau orang kaya numpuk hartanya sendiri buat dirinya, itu bukan orang kaya, itu orang tamak. Kalau orang kaya, dia bisa memanfaatkan apa yang dia hasilkan untuk kebahagiaan dirinya dan kebahagiaan orang lain. Itu baru orang kaya. Kalau kaya tidak bisa membahagiakan orang lain, itu orang tamak. Itu definisi orang kaya, definisi orang sukses. Definisi orang sukses bukan dilihat dari pendidikannya. Oke, terus? Ya, saya nggak punya gelar akademis, ya kan? Saya cuma SMA doang, gitu. Tetapi yang kerja sama saya S1, S2, S3, cuman saya yang S mambo, ya kan? Jual es mambo biasanya dulunya. Sukses itu adalah bagaimana Anda bisa membuat satu harmoni, mengumpulkan suatu komunitas menjadi satu kekuatan. Ya, makanya selalu di tangan saya selalu 3 persatuan Indonesia. Karena buat saya NKRI harga mati. Persatuan harus harga pasti. Kalau NKRI harga mati, persatuannya nggak ada. Bohong ini NKRI kalau harga mati. Makanya persatuan harga pasti. Terus yang ketiga, pengabdian terhadap negeri harus sampai mati. Termasuk juga pengabdian terhadap istri harus sampai mati juga. Kalau saya, maaf nih, Adinda Baim ya, orang bilang saya kaya. Itu kan orang yang bilang. Saya nggak pernah bilang saya kaya, karena saya nggak berasa saya kaya. Tetapi itu karunia Allah. Allah membolak-balikan mata kalian supaya saya kelihatan kaya. Padahal coba lihat ya, celana jeans dari Ciamplas. Ini baju udah 30 tahun beli waktu itu dari temen dari Manila, Filipina. Ya kan? Ini terus. Iya, pakai. Jam tangan Seiko. Kita kagak berasa kaya. Ya minum air putih doang. Apa sih? Ya kan? Kekayaan itu adalah hati, bos, bukan materi. Kalau kita masih berpikir materi itu kekayaan, kita selalu beradu kepada orang lain. Kita lihat di sini banyak sultan kaya. Dibandingin sama Warren Buffett, kecil bos. Dibandingin Jack Ma, kecil bos. Jadi bilang kaya. Jadi kita jangan berasa hebat. Ini misalnya, maaf nih, Baim di sini dikenal di Indonesia, saya dikenal di Indonesia. Begitu nyebrang bentar ke Singapura, siapa yang kenal kita? Jadi jangan sombong. Kita harus tetap bawa diri kita bahwa kita punya peroleh kemasyhuran, kekayaan. Itu Allah yang atur, bos. Baru terjadi seminggu yang lalu, saya ke Paris. Ini true story, saya sama istri saya. Karena pakaian kita, ya maaf aja kalau dibanding orang-orang kaya, kita kayak gembel biasa aja. Bukan biasa, gembel emang gembel. Malah gembel. Iya, saya di sana, di Paris, saya lipat celana saya begini, saya masuk ke rumah makan. Pelayannya pakai dasi kupu-kupu, pakai jas. Terus kita duduk. Diusir. Bukan diusir, sebelumnya nggak diusir. Dia melihat kita sudah melihat sebelah mata. Saya pesen, rupanya dia bilang, nggak bisa pesen ini doang. Nah, saya baru makan, kenyang kan. Saya bilang, saya pesen lagi deh, yang lain minuman apa? Nggak boleh. Terus saya ngadep orangnya, rupanya bukan ngadep orangnya, ngadep jendela. Rupanya pelayannya lagi ngedumel berdua orangnya, yang saya nggak lihat.
Saya keluar ke WC. Saya bilang, ya udah kalau nggak dikasih nggak apa-apa, saya numpang ke WC. Saya keluar dari WC, istri saya di depan udah nunggu saya. Dia bilang, ternyata di sebelah sini kita boleh. Terus dia bilang, saya marahin orang tadi. Apa yang kamu marahin? Kenapa? Saya bilang gitu. Enggak. Dia bilang suruh usir kita katanya. Lah, saya nggak lihat. Iya, kamu nggak lihat. Kamu lagi ke WC. Dia ngomong begitu, saya ngerti bahasa itu katanya. Terus saya bilang sama manajernya, jangan kasar begitu katanya. Kalau kamu kasar begitu, kita pelanggan. Kita nggak boleh begituin. Terus kenapa nggak bilang sama saya? Terus dia bilang sama saya, kalau bilang nanti kamu marah. Nggak boleh marah. Kita nggak boleh marah. Kita diusir orang nggak boleh marah. Nggak marah? Nggak boleh marah. Kenapa harus marah? Jadi? Ya udah terima aja. Emang kita punya pakaian kayak begini. Kalau orang diusir, lu nggak tahu gue siapa? Iya. Gitu kan? Gue beli lu restoran lu gitu. Ya jangan begitu. Allah juga nggak seneng lihat yang begitu. Ya diusir Jadi, sudah. Jalan aja kan masih ada restoran depan. Tapi kan sakit hati. Sakit hatinya Pak Alun ketika ini. Diusir? Oh enggak, saya seneng. Saya seneng hati karena apa? Pelayannya saya panggil, yang layanin saya yang di luar depan 2. Saya kasih uang 100 euro, kasih tipnya, ya. Depan mereka. Dia lapor, dia dapat 100 euro. Ya, dia pada keluar semua yang pakai dasi kupu-kupu. Saya ketawa aja, saya bilang udah makan, saya dada tetap tenang sakit hati. Dia kan nggak boleh sakit hati. Dia kan dia usir saya, dia kagak dapat 100 euro. Jadi dihina orang tidak boleh marah, iya kan? Balas dengan kebaikan. Pasti dia nyesel, mules dia. Ini kejadiannya baru minggu lalu di Paris. Kalau Pak Yusuf sendiri pernah nggak sih sebenarnya mengajarkan, dan saya juga mau nanya ketika Mbak Fitria masuk tahun berapa Islam? 2020 masalah. Oh, udah 2 tahun ya. Nah, ketika masuk perasaan pertama Pak Yusuf seperti apa? Dan Pak Yusuf juga nggak pernah untuk nggak pernah ya? Tidak pernah. Saya tidak pernah memaksa anak-anak saya untuk masuk Islam, ataupun masuk Kristen, ataupun masuk Buddha. Tidak. Saya membebaskan. Anak saya itu Fitri itu padahal waktu dia umur 3 tahun atau 4 tahun, karena dia punya pengasuh, susternya dia itu seorang muslimah yang taat, itu sudah dipakai mukena dia sebenarnya. Iya, jadi ada foto dia waktu umur di bawah 5 tahun itu dia pakai mukena sebenarnya. Itu nggak mengerti bahwa dia akan masuk Islam. Nah, saya juga kaget waktu dia bilang dia mau masuk Islam, tuh percaya dan tidak percaya saya. Saya bilang, merinding ya. Saya bilang, what? Kamu mau masuk Islam? Kenapa baru sekarang? Saya bilang begitu, makanya saya nanya. Berarti umur berapa, Maaf? Pasti umur berapa? 2020 itu? 35-an. Masih muda ya? Terus pas Pak Yusuf dengar? Saya bahagia, terharu, dan kaget. Sampai saya begitu udah kelar ngomong sama dia, saya suka gilin sama dia. Gue mimpi nggak sih gitu. Bilang bisa sakit juga. Bilang sadar nih gue nih, gue kayak mimpi gitu. Dia lebih aktif daripada saya, dan dia bilang kalau papa nggak sanggup bikin 1000 masjid, saya yang terusin. Saya bilang gini, 1000 masjid kita bikin dulu 10, sisanya 990 kata sesepuh kita, jangan buat masjid nanti masjidnya kosong. Iya, betul. Dosa juga kita mau umat. Betul. Bikin aja yang 990 kebajikan. Betul. Misalnya bangun irigasi, Betul. bangun jalanan, bangun jembatan, bangun saluran air, Betul. pompa atau apa, itu diganti ke situ. Nah, kita sedang memodifikasi, tapi saya waktu saya gini, oke, 1000 saya nggak buat dulu, saya bikin 10, baru sisanya 990 yang kebajikan. Yeah. Karena apa? Saya baru buat alhamdulillah, baru buat iman. Alhamdulillah. Saya harusnya manggilnya Om sih, karena temennya Papa. Saya sampai kaget tadi. Iya, Ibu Mantara. Saya ya? dulu sama Papa Yu kalau ketemu, saya paling ingat Bapak Yu yang kalung sini, rantainya gede. Ada ini. Rantai emas, salam ya buat Papa. Iya. Berarti mu'alafnya itu Saya tahun 81. lebih ke arah agamanya karena diajarin apa karena tahu sendiri? Tahu sendiri. Saya nggak ada yang ngajarin. Dari Cuman melihat orang atau dikasih wejangan ya sering. wejangan Dari guru-guru. Saya dengar ceramah, dengar pengajian. Saya baca kitab nggak bisa. Huruf gundul, huruf Arab nggak bisa saya. Berarti 81 sebelum menjadi sesuatu ya? Belum. Hey, I try my best to talk to you. Saya juga tapi mau nanya satu juga persepsinya.
NFT sama metaverse menurut Pak Om Yusuf gimana? Apa? NFT sama metaverse nggak tahu ya? Nggak ngerti. Nah, bagus. Can I kiss you when the Karena night saya mau tahu dari pandangan pengusaha. Kalau saya selalu dari mulai kripto, semua saya menasihati putra putri saya, never touch. Ya, Kenapa? karena segala sesuatu yang menjanjikan keuntungan yang luar biasa akan menjanjikan kebangkrutan yang luar biasa juga. Saya yang pernah saya alami, main falas dan forex, saya pernah dikasih untung paling 20 juta dolar gitu kan. Tapi dikasih buntung 400 juta dolar. Ah, beneran ini? Beneran 98 habis. Hah? Astagfirullahaladzim. Jadi you jangan main-main, itu judi yang paling bahaya. 1 jam 6 triliun. 1 jam hilang 6 triliun. Waktu peristiwa Mei, itu pas Pak Harto buka pack-nya, Oh, iya. dolar habis. Langsung saya cut loss. Tapi untung saya bisa kembali lagi hari ini. Tapi setelah itu, malaikat saya yaitu istri saya, Pak, kita cari duit sama-sama. Nanti saya ikut kerja lagi. Dulu istri saya kerja di bank. Ayo kita mulai lagi. Hah? Tadi bawa lagi? Iya, saya gelar sejadah. Saya bilang sama Allah, ya Allah, kasih aku kesempatan dan kesehatan, and I will be back dengan ridhomu. Makanya saya bilang, Allah udah kasih. Terus saya mau buat apa? Mau buat saya? 1 jam aja bisa hilang lagi. Iya loh. Mending saya buatin masjid aja. Saya buatin nasi kuning. Saya buatin kebajikan-kebajikan. it's too Dan bad. kekuatan doa itu dahsyat. Jadi jangan nganggap sepele doa. Kalau di Islam kan bilang, kalau 40 orang mendoakan kita, itu langsung dijabah malaikat. Oh, insya Allah. Kan sekarang banyak pola orang sedekah untuk meminta supaya dibalas. Iya, banyak banget. Kalau sedekah dibalas, berarti nggak ikhlas. Allah nggak Betul. mungkin kasih apa-apa. Setuju Ya saya, kan? setuju. Sedekah itu sesuai kemampuan kita, nggak boleh dipaksakan. Kalau punya duit misalnya di rumah 1.000, ya paling sedekahin 10 perak Betul. aja. Jangan sok 1.000-1.000-nya bakal digantiin. Kagak, yang ada gembel loh, bentar lagi. Sedekah itu sesuai kemampuan kita. Betul. Dan sesuai keikhlasan kita. Betul. Orang-orang bilang, saya punya tim media, saya nggak punya tim media. Saya tidak mencari pencitraan. Saya berjalan, ngalir apa saja, dan saya cuma punya Instagram yang dikelola oleh anak Dia saya. juga. Dia kelola Instagram, ada kegiatan-kegiatan saya. Jadi kalau orang menganggap saya mau pencitraan, mau ada target, itu pasti bohong besar. Orang mau minta ilmu saya jadi paham. Saya tidak pernah mau minta orang, tolong dong wawancara gue atau apa. Nah, saya nggak pernah, malah saya tolak-tolak. Ada beberapa perusahaan besar minta saya sebagai pembicara, terus ada honornya, ada apanya. Nah, saya nggak pernah minta honor, saya nggak cari honor.